Fashion stylist Irwansyah alias Wandahara akhirnya dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan dugaan kasus penistaan agama ini adalah buntut dari kenekatan pria 39 itu mengenakan cadar saat mengikuti kajian Ustadz Hanan Attaqi. Pengacara Muhammad Rizky Abdullah selaku pelapor menilai tindakan Irwansyah yang mengenakan cadar dan menghadiri kajian Ustadz Hanan Attaqi sambil duduk di saf perempuan telah memenuhi unsur penistaan agama. Jika laporan itu diproses dan berkasnya rampung dan bergulir ke kejaksaan hingga pengadilan, Wandahara bisa terancam hukuman 5 tahun penjara. Sebelum skandal Wandahara, beberapa seleb dan influencer lainnya juga dituding melakukan penistaan agama. Sejumlah di antaranya tak hanya sekedar dilaporkan ke kepolisian, namun ada juga yang berakhir di Hotel Prodeo. Pada April lalu, seleb TikTok Galih Novel Aji Prakoso atau Galih Los ditangkap polisi buntut konten yang mengandung penistaan agama. Penangkapan Galih Los bermula dari kegiatan berkala unit 2 Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya yang tengah melakukan patroli cyber dan mendapati adanya konten Galih Los yang bermuatan penistaan agama. Dalam konten video viral yang dibagikan oleh Galih di akun sosmednya, ia sempat menanyakan sebuah tebak-tebakan terkait hewan apa yang bisa mengaji kepada salah satu bocah. Awalnya anak tersebut menjawab ikan paus dan kemudian menyebutkan Pak Ustadz sebagai jawaban. Namun Galih Los tidak puas dengan jawaban itu dan meminta anak tersebut mencari jawaban lainnya. Akhirnya setelah anak tadi menyerah, Galih Los menyebut hewan yang dimaksud sambil mengucap kalimat ta'awuz yang dimodifikasi. Pihak kepolisian selanjutnya melakukan gelar perkara dan menetapkan Galih Los sebagai tersangka. Setelahnya pihak kepolisian melakukan penjemputan paksa terhadap Galih Los. Galih Los dijerat dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE serta pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Penggiat sosmed Lina Mukeje tak akan menyangka jika konten kulinernya berakhir di balik jeruji besi atas pasal penodaan agama. Kasus ini bermula ketika Lina mengunggah video saat menyicipi kriuk babi. Sesaat sebelumnya, perempuan bernama asli Lina Lutfiawati itu sempat mengucapkan bismillah sambil mengaku penasaran dengan rasanya. Konten itu pun heboh dan menjadi kontroversial di sosmed. Pada 15 Maret 2023, seorang ustadz di Palembang, M. Syarif Hidayat, melaporkan Lina ke Polda Sumatera Selatan atas dugaan penistaan agama karena dengan sadar sebagai umat muslim memakan kulit babi. Polisi kemudian menindaklanjuti laporan itu dengan meminta keterangan sejumlah saksi ahli. Sebulan kemudian, Lina ditetapkan sebagai tersangka hingga duduk di kursi pesakitan. Vonis 2 tahun penjara lantas dijatuhkan pada wanita kelahiran 10 Mei 1990 tersebut. Selain vonis penjara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang juga menjatuhkan denda sebesar Rp250 juta kepadanya. Selebgram asal kota Medan, Oklin Via, pada Agustus 2023 lalu panen kecaman publik setelah mengunggah konten tengah memakan es krim dengan berlutut di depan organ vital seorang pria. Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia atau PBSMI lantas melaporkan Oklin Via karena konten tersebut yang dinilai melanggar kesusilaan, apalagi selebgram tersebut berhijab. Tak hanya PBSMI, Umi Pipik Dian Irawati hingga Merisa Ica juga melaporkan Oklin Via ke Bareskrim Polri. Belakangan Wasekjen Badan Hukum MUI Iksan Abdullah menyebut perbuatan Oklin Via tak memenuhi unsur penistaan agama, walau memang tidak pantas. Perbuatan Oklin disebut lebih kepada pelanggaran moral dan kepatutan sebagai masyarakat. Meski Oklin sudah menyatakan permohonan maaf ke publik, namun salah satu pelapor Umi Pipik ogah berdamai dan inginkan selebgram itu dipenjara dengan ancaman pasal Undang-Undang ITE maksimal 6 tahun penjara. Kemudian Sule pernah dilaporkan seseorang bernama Syahrul Rijal pada November 2022 lalu. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama. Sebelumnya Sule dilaporkan bersama 2 sahabatnya yakni Budi Setiawan Garda Pandawa atau Budi Dalton dan Sasongko Wijanarko alias Saswi. Hal itu dipicu lantaran ucapan Budi Dalton di salah satu YouTube yang mengistilahkan miras dengan minuman Rasulullah. Meski Sule dan Mang Saswi tidak ikut berbicara terkait hal itu, Syahrul Rizal kukuh melaporkan mereka ke Polda Metro Jaya. Sebab Sule dan Mang Saswi disebut mengeluarkan reaksi tertawa ketika Budi Dalton berbicara soal miras.
Berangkat dari hal itu, Syahrul Rizal mengaku tak terima. Sebagai muslim, ia merasa bahwa ayah 5 anak tersebut dan rekannya sudah melakukan dugaan penistaan agama. Bukannya mendapat dukungan warganet akibat laporannya, Syahrul Rizal malah dicibir netizen. Publik menilai Syahrul mempermasalahkan hal yang sepele, karena Sule tidak terkait dengan penistaan agama tersebut. Apalagi Budi Dalton sudah sempat menyampaikan permohonan maafnya melalui media sosial. Sahabat Sule, Andre Taulani sebelumnya pada 2019 lalu juga pernah dilaporkan ke polisi lantaran diduga melakukan penistaan agama. Mantan vokalis band Stinky ini dilaporkan oleh pengacara bernama Solistiowati ke Polda Metro Jaya. Sebenarnya dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Andre itu terjadi pada 2017 lalu dalam sebuah acara talk show. Andre dan Sule saat itu bertindak sebagai host yang mengundang Muhammad Firza atau biasa disapa Firza Idol. Saat itu Sule menanyakan ke Firza mengenai filosofinya tentang parfum. Firza pun menjawab jika mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW yang selalu wangi dengan aroma bagai 1000 bunga. Mendengar jawaban Firza, Andre spontan berkata, "Aroma 1000 bunga itu badan apa kebon?" Kalimat itulah yang kemudian dipermasalahkan sehingga berujung pelaporan ke pihak polisi. YouTuber Atta Halilintar juga pernah terseret kasus penistaan agama. Pada 2019, YouTuber 30 tahun itu dilaporkan oleh LSM bernama KPK atau Komunitas Pengawas Korupsi ke Polda Metro Jaya. Atta dilaporkan bersama dengan sebuah akun YouTube bernama Gunawan Swallow. Menurut Firdaus Oiwobo, Ketua LSM KPK, Atta dilaporkan karena telah membuat sebuah konten yang dianggap melecehkan salah satu agama. Sementara akun YouTube bernama Gunawan Swallow dianggap telah menyebarkan kembali video itu di akun YouTube-nya. Dalam konten YouTube miliknya, Atta bersama adik-adiknya memang mempraktikkan berbagai macam cara sholat. Hal ini dianggap telah mempermainkan agama karena berbeda dengan adab sholat yang sebenarnya. Gara-gara mempertanyakan rasa cinta Allah kepada manusia, komika dan bintang film Gendry Finadi alias G. Pamungkas dilaporkan ke polisi atas dugaan penghinaan agama pada awal 2018 lalu. Sang pelapor Ketua Forum Umat Islam Bersatu atau FUIB, Rahmat Himran, mengklaim memiliki sejumlah bukti berupa video dalam bentuk salinan lunak maupun keras, serta komentar dari netizen yang mengecam tindakan G. Dugaan penghinaan agama yang dilakukan G. Pamungkas berawal dari viralnya video stand-up komedi pada 2 November 2017. Kala itu komika 35 tahun itu menyatakan pihak yang bersalah dalam musibah banjir di Jakarta era kepemimpinan Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Anies Baswedan berbeda. Pernyataannya dia mengangkat firman Allah yang menguji keimanannya, bahwa Allah menguji itu sayang. Sayang apaan? Kemudian dia mengatakan bahwa ketika banjir zaman Ahok itu dikatakan Ahok yang salah. Tapi ketika banjir zaman Anies itu namanya musibah. Ucap Rahmat menirukan pernyataan G yang dilontarkan dalam salah satu aksi komiknya. Rahmat menilai pernyataan G tersebut melecehkan ayat dalam Al-Quran. Menurutnya tak pantas jika mengolok-olok ayat Al-Quran sebagai bahan candaan. Tak hanya G. Pamungkas, Ormas FUIB juga melaporkan mantan penyanyi cilik Joshua Suherman ke Bareskrim Polri atas dugaan penistaan agama juga pada awal 2018. Dugaan penistaan itu berawal saat Joshua melontarkan materi lawakan yang menyinggung diskriminasi agama yang terjadi di Indonesia. Ia membandingkan popularitas dua penyanyi band Charlie Bell yakni Anissa dan Charlie. Ia menyebut Anissa terlalu dominan dibanding Charlie, padahal menurutnya keterampilan menyanyi dan menari Anissa tak begitu mumpuni, termasuk ukuran kecantikan yang terbilang relatif. Joshua pun secara tersirat menyebut hal itu karena faktor agama yang berbeda. Pemeran film US Band ini pun lantas akan menyarankan Charlie masuk Islam agar karirnya bisa semoncar Anissa. Terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Wandahara, Nagita Slavina bersama artis lainnya yang didapati berfoto bersama Wandahara pun terancam masuk bui usai adanya laporan dugaan penistaan agama yang dilayangkan Bareskrim Polri. Muhammad Rizky Abdullah selaku pelapor juga meminta agar tak hanya Wandahara yang diperiksa dalam proses penyidikan, namun juga nama-nama artis yang turut serta dalam kajian bareng sang fashion stylist. Hal tersebut lantaran ada kemungkinan bahwa mereka turut mendukung atau justru ide dari artis-artis tersebut. Apakah menurutmu Nagita and the Gang nantinya akan dimintai keterangan sebagai saksi atau malah berpotensi naik status sebagai tersangka?